Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perpustakaan di dunia dan di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas sejarah perpustakaan di dunia yang terbagi dari dua zaman, yaitu zaman purba dan zaman modern. Pertama, pada masa purba, perkembangan perpustakaan ini tidak pisah dari manusia. Sejarah manusia itu yang hidup berpindah-pindah, nomaden untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berburu, mencari sumber makanan, dan mencari sumber air. Tanda bahwa memperoleh pengalaman tersebut adanya ditemukan batu, pohon, papan, lempengan, dan benda lainnya yang seperti bentuk ukiran. Berdasarkan bukti arkeologis bahwa perpustakaan pada awal mulanya tidak lain berupa kumpulan catatan transaksi niaga. Dari sinilah awal mulanya terbentuknya perpustakaan yang fungsi utamanya menyimpan produk tulisan masyarakat. Lalu berikutnya, periode masa modern ini pada tahun 1440 sesudah Masehi, John Gutenberg dari kota Mainz, Jerman mencetak buku dengan tipe cetak gerak. Penemuan ini dikembangkan pada abad 16 menciptakan pencetakan buku dalam waktu yang singkat menghasilkan ratusan eksemplar. Dengan hasil revolusi perpustakaan ini, dalam waktu yang singkat, perpustakaan diisi dengan buku cetak, Sumeria dan Babilonia, perpustakaan kerajaan seperti rekening, jadwal kegiatan. Kemudian di Mesir sudah adanya rumput papirus kuil karena hanya pendeta yang mengerti tulisan hierografi, agama, dan filsafat. Dari situlah berkembangnya kemudian perpustakaan pada masa modern. Pertengahan awal perpustakaan biara, buku-buku sudah mulai ditetapkan dalam rak, mencerminkan bahwa naskah-naskah yang disalin ini termasuk ke dalam naskah. Perpustakaan awal biasanya terdapat sebuah ruangan persegi yang berada di tengah-tengah bangunan. Pada abad 16 dan 17, Bibliotheca Angelica yang didirikan oleh Augustin Angelo merupakan perpustakaan yang dibuat benar-benar untuk umum. Disitulah pertama kali perpustakaan yang dibuka benar-benar untuk umum. Lalu pada abad 17 dan 18, masa yang disebut sebagai masa kejayaan perpustakaan di mana banyak perpustakaan yang penting yang didirikan di Eropa, seperti perpustakaan Bodleian di Oxford, perpustakaan Museum British di London, perpustakaan Mazarina di Paris, perpustakaan nasional di Australia di Vienna, dan masih banyak lagi perpustakaan yang sudah terbuka. Lanjut ke perkembangan perpustakaan di Indonesia. Perkembangan di Indonesia ini banyak periodenya ya, jadi mari kita simak lagi berikut ini video saya. Pada zaman kerajaan, sejak tulisan dikenal masyarakat Indonesia, tulisan Pallawa yang ditemukan kerajaan Kutai dari Tarumanegara juga banyak dijumpai kaum Brahmana yang memerlukan buku atau manuskrip yang mungkin disimpan di kediaman pendeta. Lalu berkembangnya di tahap kedua. Yang kedua, pada zaman Hindia Belanda. Pada abad 16 membawa perubahan tersendiri bagi perpustakaan. Pada masa ini, perpustakaan didirikan dengan tujuan menunjang program penyebaran agama mereka. Awal berdirinya pada masa VOC, yaitu perpustakaan gereja di Batavia. Pada tahun 1920, banyak sekolah tinggi berdiri di Indonesia dan Belanda yang menyediakan perpustakaan bahan bacaan bagi rakyat setempat tanpa dipungut biaya. 3. Zaman Jepang adanya kebijakan berupa larangan penggunaan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kebijakan ini menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena perkembangan perpustakaan Indonesia ini dapat mengembangkan perpustakaan kita dalam berbahasa Indonesia. Jumlahnya semakin meningkat. Keempat, pada zaman setelah merdeka. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kegiatan Batavia semakin menurun dan perpustakaan yang ada di Indonesia semakin bangkit berjalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia. Masuknya perpustakaan ke sekolah mulai pada zaman Hindia Belanda. Namun, pada zaman Jepang tidak sempat berkembang.
adanya perguruan tinggi yang memerlukan perpustakaan sebagai sarana pendidikan. Dari situlah berkembangnya perpustakaan di Indonesia dan dunia pendidikan. Seperti pada tahun 1950 sampai 1960, pemerintah Republik Indonesia mulai mengembangkan perpustakaan melalui pendirian Taman Pustaka Rakyat atau TPR. Nah, jadi teman-teman, para pahlawan kita dari zaman penjajahan sampai sekarang selalu memperjuangkan perpustakaan untuk berkembang. Dan kita sebagai generasi muda, mari kita ikut serta untuk mengembangkan perpustakaan Indonesia dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Mari kita mengembangkan perpustakaan Indonesia.